kalau ada pergerakan yang sama terlalu sama. Sorry Bapak Ibu, saya balik. Ada salah saya. Gini, kalau mau memperbaiki multikolinialitas, kalau pilihannya adalah mengurangin data, maka korelasi yang tinggi yang harus dikurangin, yang harus direduksi. Misalnya gini, ketika X1 naik, X2 naik. Nah, itu biasanya mengurangi multikol. Itulah yang harus dibuang. Pertahankan data yang X1-nya tinggi, X2-nya turun. Nah, tetapi kalau kita memilih keputusan untuk menambah data, maka tambahkanlah data ketika X-nya naik, X2-nya turun. Ketika X1-nya naik, X2-nya turun. Jika menemukan pola data yang seperti itu, itulah data yang boleh ditambahkan supaya masalah multikol selesai. Saya ulangin ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pilihan kita adalah mereduksi data, pilih. Halo? Ada suara-suara ya, Bapak Ibu ya. Oke, kalau pilihan kita adalah mereduksi data, maka pilihlah data yang punya korelasi tinggi. X naik, X1 naik, X2 naik. Ketika X2 turun, X1 juga turun. Kalau pilihannya mereduksi data, maka pilihlah yang memiliki pola data seperti itu. Tapi kalau pilihannya adalah menambah data, tambahlah 10 perusahaan lagi. Pilihlah data ketika X1-nya tinggi, X2-nya turun. Sebaliknya, ketika X1-nya turun, X2-nya tinggi. Itu kalau kita pilihannya menambah data. Sama halnya autokorelasi. Bedanya, autokorelasi hubungannya antara X1 dengan Y. Atau X2 dengan Y. Atau antara independen dengan Y, dengan dependennya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau pilihannya itu mengurangi autokorelasi, misalnya mereduksi data, ya pilihlah data variabel X1 bandingkan dengan data Y-nya. Jika pergerakannya sama, naik sama-sama naik, turun sama-sama turun, kalau pilihannya mereduksi data, itulah yang harus dibuang. Tapi kalau pilihannya menambah data sampel, Bapak Ibu, maka carilah yang berlawan. Ketika X1-nya naik, variabel Y-nya turun. Nah, itu cocok digabungkan, ditambahkan ke data kita, maka data kita akan mengurangi nilai autokorelasinya. Nah, hal-hal ini penting Bapak Ibu ya, karena ketika misalnya ada teman-teman yang bertanya ke saya, Pak, bagaimana solusinya? Udah, pilih aja yang jenis datanya begini, pilih sekitar 5 sampel perusahaan. Nah, itu akan terobati, kira-kira gitu. Masalah itu akan selesai. Biasanya berhasil Bapak Ibu. Nggak lebih dari 5 perusahaan. Jadi kadang-kadang kalau sampel kita 150 perusahaan, membuang 5 sampel kan nggak terlalu masalah. Nah, lalu ada yang nanya ke saya, Pak dari mana referensinya? Nggak tahu. Nggak ada itu Bapak Ibu. Itu lahir dari pengalaman. Mungkin nanti saya tulis dulu artikel baru ada sumber referensinya tentang itu. Nah, tetapi itu solusinya Bapak Ibu ya. Variasi inflasi faktor VIF tidak lebih dari 10 berarti tidak ada masalah dengan multikolinialitas. Kalau ada masalah Bapak Ibu, saya lebih merekomendasikan lakukan teknik yang tadi. Ya, mereduksi data atau menambah data. Itu adalah pilihannya Bapak Ibu. Saya lanjutkan Bapak Ibu dengan uji autokorelasi. Nah, ini Bapak Ibu, fungsi Stata untuk melakukan uji autokorelasi, kalau Bapak Ibu baru pertama sekali menginstal atau baru menggunakan Stata, Bapak Ibu harus install dulu. Caranya Bapak Ibu ini. Ada 3 baris ini adalah sintaks untuk menginstal Bapak Ibu. Silakan masukkan ke dalam komen dengan syarat Bapak Ibu connect dengan internet. Ya, silakan ini Bapak Ibu. Kalau saya nggak perlu lagi. Nah, silakan 3 baris ini Bapak Ibu di copy, masukkan ke dalam komen Bapak Ibu. Ya seperti ini, masukkan ke komen seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu komennya ini terlalu ke bawah, coba tarik ke atas begini Bapak Ibu. Supaya kelihatan 3 baris. Nah, kalau sudah silakan enter Bapak Ibu, dia akan menginstal sampai komplit Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya Bapak Ibu bisa melakukan uji autokorelasi. Karena itu tidak serta-merta ada di dalam softwarenya Bapak Ibu, harus diinstal juga. Ada tambahan-tambahannya. Ada fitur-fitur yang harus diupdate. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi itu hanya sekali. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah menginstalnya, besok-besok tidak perlu lagi. Makanya seperti saya tidak perlu. Ini saya hapus Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya sudah menginstal mungkin sekitar 5 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Ya, jadi tidak perlu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, selanjutnya saya masukkan sintaks yang ini kalau mau uji autokorelasi. Misalnya ini, regresi model pertama, X1 sampai dengan X6 diuji pengaruhnya terhadap variabel Y, lalu nanti diikuti dengan XT serial Bapak Ibu. Nah, saya copy XT serialnya, misalnya ya Bapak Ibu ya, regresnya saya ketik sendiri, boleh juga Bapak Ibu. Perhatikan ya, yang ini. Ini saya buat ya Bapak Ibu ya, regres misalnya ya. Ini regres misalnya. Nah, kemudian setelah di sini Bapak Ibu, saya double klik yang di kanan atas. Bapak Ibu kan bisa ini. Saya klik Y1, kemudian X1 juga, X2 juga, bisa juga Bapak Ibu. Jadi tidak harus kopas. Bapak Ibu mau ngetik sendiri atau mau pilih dari kanan atas double klik juga bisa. Nah, misalnya ini saya regresi Bapak Ibu, lalu saya masukkan sintaks yang kedua dari PPT tadi Bapak Ibu. Kan ada sintaks yang kedua, XT serial, seperti ini. Nah, ini caranya Bapak Ibu. Ya, perhatikan. Nah, mau menguji korelasi atau tidak, yang dilihat ada nilai probability-nya ini 57%. Berarti ada masalah. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, kalau terjadi masalah autokorelasi, saya tadi sudah ceritakan bagaimana caranya. Pilihan yang terbaik itu diantaranya adalah mereduksi data, Bapak Ibu. Karena biasanya kalau kita melakukan trik-trik yang lain yang ada di software, misalnya Stata, termasuk SPSS dan lain sebagainya, biasanya cenderung tidak berhasil. Ya, nah paling sederhana seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu, saya lanjutkan dengan yang berikutnya, misalnya uji heteroskedastisitas. Oke, yang ini Bapak Ibu, saya regresi lagi, baru nanti head test. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, di dalam uji heteroskedastisitas ini kan masalah penyebaran data. Apakah terdistribusi secara merata atau tidak? Ini mirip dengan masalah Bapak Ibu, dengan masalah normalitas data. Kalau probability chi-square-nya Bapak Ibu di bawah 5%, berarti ada masalah Bapak Ibu. Ada masalah penyebaran data. Mungkin datanya menumpuk Bapak Ibu, atau mungkin datanya Bapak Ibu katakanlah bertumpuk di satu tempat Bapak Ibu ya. Bisa. Kalau hanya 1,2, tiba-tiba perusahaan 100 juta misalnya 100, nah itu suka terjadi masalah heteros ya Bapak Ibu ya. Makanya biasanya suka dilogaritmakan, di LN kan, kira-kira begitu. Nah itu logika-logika yang ada biasanya ketika terjadi masalah. Tapi bedanya Bapak Ibu, ini masalah heteroskedastisitas terjadi, kalau dia di stata, ini selalu disediakan solusinya Bapak Ibu, karena apa? Karena heteros ini biasanya kalau model fixed effect model dan common effect model nanti harus diuji, kecuali kalau random effect model. Nanti saya jelasin tentang itu Bapak Ibu. Nah, di sini ada solusinya. Perhatikan Bapak Ibu ya. Jika terbukti terjadi masalah heteroskedastisitas, maka solusinya dilakukan regresi robust Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang lagi disertasi sekarang kan sangat familiar dengan kata uji robust lah, ya, uji kekuatan lah, uji sensitivitas lah. Uji sensitivitas itu sama dengan uji robust. Nah, kalau di stata Bapak Ibu, dia menambahkan sintaks di belakangnya, perhatikan. Kalau misalnya dia model yang biasa, common effect seperti ini Bapak Ibu, dia regresi biasa, ditambahkan ini sintaksnya, koma robust. Nah, sintaks robust ini Bapak Ibu akan membuat Snata itu bekerja secara optimal. Dia berusaha menghasilkan persamaan Bapak Ibu dengan menyelesaikan masalah heterosnya.
Come efek Bapak Ibu. Nah, tetapi nanti kalau yang baik adalah fixed effect model, maka kita menggunakan extract diakhiri dengan FE robust. Demikian sampai dengan slide ini kita belajar tentang membaca hasilnya, cara mengolahnya. Tetapi kalau mau mengerjakan disertasi nanti Bapak Ibu, urutannya jangan dari asumsi klasik. Urutannya nanti dari pemilihan model terbaik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah yang ini, saya agak lebih cepat Bapak Ibu ya, karena waktu kita kurang dari 1 jam. Oke, Bapak Ibu, kalau masih bisa mengikuti, syukur. Kalau enggak, nanti lihat rekamannya saja. Nah, ada 3 model yang ada dalam pengolahan data atau persamaan untuk data panel. Common effect model, random effect model, fixed effect model, masing-masing dengan karakteristik tersendiri, Bapak Ibu. Ya, nanti bisa dicek detailnya Bapak Ibu di internet, banyak sekali pembahasan tentang ini. Tapi yang mau saya sampaikan adalah efek dari pemilihan ini Bapak Ibu, akan mendapatkan persihan mana yang lebih baik, common effect model, random effect model yang sebelah kiri, atau fixed effect model yang sebelah kanan. Pilihan itu Bapak Ibu bisa membuat hipotesis lebih banyak diterima, bisa. Atau Bapak Ibu jumlah hipotesis yang diterima itu sama, tetapi koefisien pengaruhnya lebih merata, tidak ada yang terlalu menonjol Bapak Ibu. Nah, koefisien pengaruhnya cenderung merata. Bisa, Bapak Ibu. Atau, akibat dari pemilihan ini, Bapak Ibu, jumlah hipotesis yang diterima itu sama, tetapi koefisien determinasinya berbeda. Kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependennya bisa berbeda. Nah, jadi Bapak Ibu tergantung kepada mana nanti yang terbaik yang kita pilih. Nah, kalau nanti kita sudah memperoleh yang terbaik, baru nanti kita akan berhadapan dengan pilihan Bapak Ibu. Perlu dari pemilihan model terbaik. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ini harus kita uji satu-satu. Untuk menguji mana yang terbaik antara common effect model dengan fixed effect model menggunakan Chow test namanya. Chow ini nama orang Bapak Ibu. Hausman ini nama orang. LM juga singkatan nama orang Bapak Ibu. Jadi ini alih-alih statistik Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita harus 3 kali melakukan pengujian. Chow test, Hausman test, dan LM test Bapak Ibu ya. Nah, untuk menilai ini kita run dulu semuanya Bapak Ibu, satu slide ini.
harus Recording in mentes. progress. Nah, ini adalah sintaks-sintaks Bapak Ibu untuk pemilihan model terbaik. Sekali lagi saya katakan model terbaik itu adalah model yang biasa diuji dalam data panel. Kalau di luar data panel tidak. Ya, itu akan menyebabkan nanti bisa saja alternatifnya hipotesis lebih banyak diterima. Yang kedua, jumlah hipotesis sama, tetapi koefisiennya lebih merata, lebih smooth Bapak Ibu. Atau yang ketiga, bisa saja koefisiennya sama, hipotesis yang diterima sama, tapi R square-nya lebih bagus. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sekarang kita baca hasilnya Bapak Ibu. Yang pertama, tadi saya katakan yang ini Bapak Ibu. Kita lakukan dulu Chow test Bapak Ibu. Membandingkan common effect model dengan fixed effect model. Perhatikan model. Recording in Maka progress. keputusannya Bapak Ibu, dari model penelitian yang kita bahas ini, yang terbaik itu adalah fixed effect model Bapak Ibu. Nah, ini ada semua dijelasin di sini ya Bapak Ibu ya. Maka fixed effect model lebih bagus. Artinya Bapak Ibu, kalau fixed effect model lebih bagus, tadi kita belum menyelesaikan uji yang ketiga, yaitu heteroskedastisitas. Bapak Ibu masih ingat yang ini ya? Nah, yang ini. Tadi kalau misalnya Bapak Ibu yang terbaik itu, seumpamanya yang terbaik adalah random effect model, maka uji asumsi klasik tidak perlu dilakukan. Ya, Bapak Ibu tinggal cari justifikasi di internet, banyak sekali ahli statistik yang menyatakan itu. Kenapa? Karena kalau random effect itu sudah menggunakan GLS, bukan OLS lagi Bapak Ibu. GLS itu adalah metode sintaks yang membuat persamaan itu tidak mempertimbangkan lagi masalah linearitas dan lain sebagainya.
Ya. Nah, tapi kalau misalnya yang terbaik itu adalah fixed effect model maupun common effect model, kita masih memperhitungkan Bapak Ibu masalah paling tidak Bapak Ibu, paling tidak masalah multicol atau juga masalah heteroskedastisitas Bapak Ibu. Cuman tadi di dalam pengujian asumsi klasik kita multicol itu tidak masalah. Ya, kecuali Bapak Ibu regresi sederhana ya multicol nggak perlu karena multicol kan perbandingan antar variabel independen. Nah, kalau independennya cuma satu ya multicol nggak perlu. Ya, heteros cenderung perlu Bapak Ibu, baik untuk model fixed effect maupun random effect. Nah, heteros ini biasanya yang membutuhkan solusi. Nah, data kita Bapak Ibu lolos untuk autokorelasi, lolos untuk multicol, tetapi ada masalah di heteros Bapak Ibu. Nah, heteros kalau ada masalah Bapak Ibu gunakan FE robust. Itulah keunggulan Stata ini Bapak Ibu. Jadi dia menawarkan solusi. Tadi kalau kita Bapak Ibu menguji model yang terbaik adalah fixed effect model, maka inilah yang akan kita gunakan sintaks yang untuk menjawab hipotesis Bapak Ibu. Yang ada FE robustnya. Kenapa yang ada FE robustnya? Karena itulah yang menyelesaikan masalah heteroskedastisitasnya. Ini saya copy Bapak Ibu, saya masukkan ke sini. Ya, lalu saya enter. Inilah yang kita gunakan Bapak Ibu untuk menjawab hipotesis penelitian kita Bapak Ibu. Ya, setelah kita melakukan pengujian model terbaik, pemilihan model terbaik, kemudian asumsi klasik sudah kita lakukan. Oke, caranya sudah tahu tadi ya Bapak Ibu. Jadi X1-nya ini signifikan. Nah, ini kan cenderung lebih angkanya lebih smooth Bapak Ibu. T statistiknya juga lebih sekitar 2. Kalau tadi kan sampai ada 14, ada 8, ada 7. Nah, ini dia lebih smooth Bapak Ibu. Biasanya seperti itu ya. Nah, kalau mau buat persamaan regresi dari ini Bapak Ibu, yang koefisien ini, kolom ini Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya Y1 sama dengan minus 12,00305 ditambah 5,552 ditambah 2,216 dikurangi 2,13 ditambah 0,05 dikurangi 0,46 kemudian ditambah 2,83 dan seterusnya ditambah error kalau mau buat persamaan regresi Bapak Ibu. Nah, dari mana kita lihat hipotesis diterima? Dari nilai T statistik maupun V values-nya Bapak Ibu. Ya, nah itu caranya. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pengolahan data adalah lihatlah Bapak Ibu model yang terbaik dulu, setelah itu lakukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik tergantung model terbaik. Kalau misalnya random effect nggak perlu asumsi klasik. Kalau misalnya Bapak Ibu yang terbaik adalah fixed effect maupun common effect model, minimal diuji multicol sama heteroskedastisitasnya. Dan itu yang digunakan teman-teman kita yang nyusun disertasi Bapak Ibu termasuk di kampus kita ini. Oke, ini bagian yang terlama Bapak Ibu. Selanjutnya nanti sudah lebih singkat semuanya karena tidak sepanjang ini. Karena ini tadi pengenalan dasar ditambah dengan uji interveningnya dan uji asumsi klasik dan juga pemilihan model terbaik. Saya masih lanjutkan dulu ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana kalau ada variabel moderating Bapak Ibu? Nah, moderating seperti ini kan modelnya ya Bapak Ibu ya. Z di sini saya buat notasi melambangkan variabel moderating. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau gambarnya seperti ini Bapak Ibu, berarti variabel moderating di sini adalah pure moderating. Karena dalam teorinya Bapak Ibu, ada yang disebut dengan pure moderating, ada quasi moderating Bapak Ibu. Pure moderating berarti Bapak Ibu, dia hanya memoderasi, tidak ada uji pengaruh langsung terhadap variabel Y. Nah, kalau ada uji langsung terhadap variabel Y, Bapak Ibu, berarti kita ingin menguji dampak langsungnya. Biasanya itu disebut dengan quasi moderating. Bapak Ibu, kalau membuat model penelitian, dia apa dasarnya Bapak Ibu ditempatkan sebagai variabel moderating? Secara teori begini Bapak Ibu. Misalnya variabel Z ini di dalam model penelitian kita tempatkan sebagai variabel moderating. Mungkin Bapak Ibu di penelitian terdahulu, dia itu ditempatkan sebagai variabel independen, tetapi jarang sekali berpengaruh terhadap variabel Y. Itu salah satu alasan Bapak Ibu kita memilih dia sebagai variabel moderating yang mungkin sifatnya hanya memperkuat Bapak Ibu ya. Nah itu.
Nah, kemudian Bapak Ibu, variabel mode rating itu cenderung tidak dipengaruhi oleh variabel independen. Jadi X1, X2, X3, X4 tidak mempengaruhi Z. Karena kalau dia mempengaruhi Z, cenderung menjadi variabel intervening. Nah, logika berpikirnya seperti itu. Tapi dalam buku-buku Bapak Ibu, alasan menempatkan sebuah variabel sebagai variabel mode rating, dia sebagai variabel independen dalam penelitian sebelumnya, tetapi mungkin diuji pengaruhnya nggak signifikan. Yang kedua, secara logika berpikir Bapak Ibu, kalau jadi interaksi, Bapak Ibu. Interaksi, istilah dalam statistiknya Bapak Ibu, penempatan variabel mode rating seperti ini namanya interaksi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita nanti Bapak Ibu akan mengalihkan rata-rata nilai Z dengan rata-rata nilai X1 itu adalah perkalian. Jadi itu adalah moderasi Z atas pengaruh X1 terhadap Y. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, ini namanya model interaksi. Kalau kita menerjemahkan Bapak Ibu di dalam interpretasi disertasi kita, boleh kita buat kolaborasi Z dengan X1 atau sinergitas X1 dengan Z menghasilkan pengaruh signifikan apa enggak terhadap variabel Y. Jadi karena dalam interpretasi Bapak Ibu biasanya kita mereduksi bahasa-bahasa statistik, kita gantikan dengan bahasa-bahasa yang bersifat strategis. Seperti itu ya. Bapak Ibu, ini coba saya masukkan ulang. Ini datanya saya hapus dulu. Oke, saya masukkan ulang. Saya buka stata lagi, Bapak Ibu. Kemudian saya ambil data, contoh data moderating. Oke. Ini yang ini, Bapak Ibu. Ini saya copy ulang. Sama seperti tadi, Bapak Ibu yang baru masuk bisa melihat prosedurnya tadi seperti ini. Kita copy dulu kolom nomor sampai dengan kolom Z. Jadi ini data yang sebenarnya ini data yang sama dengan yang tadi ya Bapak Ibu ya, cuman nggak semua saya masukin. Misalnya Z kita tempatkan sebagai variabel moderating. Ini saya copy Bapak Ibu. Ctrl C. Kemudian ini saya masukkan Bapak Ibu ke dalam data kita, Windows. Kemudian data editor, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian Ctrl V atau edit paste di sini, pilih variable names. Oke, ini sudah masuk Bapak Ibu. Nah, standarnya sama seperti yang tadi Bapak Ibu, boleh kita masukkan dulu, terutama untuk ininya, sintaks yang ini, distinct replace, tidak usah saya masukin Bapak Ibu, karena tadi tidak ada yang merah sebenarnya ya. Ini yang wajib. Extended no year Bapak Ibu untuk menetapkan bahwa kolom pertama dan kolom kedua itu bukanlah data penelitian tetapi kode tahun maupun kode perusahaan. Karena NO-nya itu adalah kode perusahaan Bapak Ibu ya. Seperti ini. Oke, setelah itu Bapak Ibu kita lihat langkah selanjutnya. Pertama Bapak Ibu, kita tetapkan dulu, perhatikan. Dalam model penelitian kita Bapak Ibu, Z di sini menempati posisi moderating. Kalau Bapak Ibu misalnya menggunakan size sebagai variabel moderating, maka sintaksnya di sini jangan Z Bapak Ibu, yang ini. Nah, ini adalah nama variabel Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu membuat moderatingnya itu adalah variabel misalnya earnings management, EM. Maka di sini Bapak Ibu sintaks Z digantikan dengan EM gitu. Jadi ini Bapak Ibu sintaks ini kita run semuanya, tapi Z itu adalah Z variabel moderating. Selebihnya sintaks yang 3 baris ini kita masukin. Cuman kalau Bapak Ibu misalnya earnings management, Z-nya aja yang diganti. Selanjutnya 3-nya ini sama Bapak Ibu. Nah ini kita copy, masukkan ke dalam komen Bapak Ibu. Nih. Nah enter Bapak Ibu. Dia nggak kelihatan hasilnya, tapi sintaksnya sudah kita masukin, Bapak Ibu. Jadi dia sudah menempatkan Z sebagai variabel moderating. Nah, langkah selanjutnya, Bapak Ibu, kita mengalihkan generate ini adalah perkalian, Bapak Ibu. Generate ini menciptakan variabel baru. Nama variabelnya nanti adalah variabel X1Z. Itu dari perkalian X1 dikali Z. Jadi sama seperti yang tadi, Bapak Ibu. Ada 2 cara ya. Kalau di sini Bapak Ibu, sintaks ini kita lihat ini adalah perkalian total. Jadi total X1 dikalikan dengan total Z, kira-kira gitu. Itulah hasil interaksinya. Jadi ini kita masukkan semuanya Bapak Ibu, perkaliannya. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya masukkan ke dalam sintaksnya lagi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya.
Nah, Bapak Ibu perhatikan di bagian kanan atas sudah muncul. Ada namanya variabel X1Z, X2Z, X3Z, dan seterusnya Bapak Ibu. Nah, melihat gambar model yang tadi, Bapak Ibu punya pilihan. Kalau misalnya gini, Bapak Ibu memisahkan pengujiannya. Contoh, Bapak Ibu pertama melakukan direct effect, menguji direct effect. Misalnya gini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pilihannya adalah menguji seperti ini Bapak Ibu, uji dulu direct effect-nya tanpa moderating, maka saya katakan ini membutuhkan pengujian model terbaik dan membutuhkan uji asumsi klasik. Ya Bapak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu langsung menyertakan dampak moderatingnya seperti ini Bapak Ibu, maka otomatis kan ini data Z-nya berulang-ulang Bapak Ibu. Data X1-nya juga berulang, sudah ada X1 di atas, X2 lagi walaupun dalam bentuk hasil perkalian. Maka biasanya Bapak Ibu ini nanti akan melanggar asumsi klasik rata-rata Bapak Ibu. Dan biasanya kita tetap sajikan Bapak Ibu, tetapi kita akan katakan itu karena efek moderasinya. Jadi bisa ditoleransi. Biasanya seperti itu Bapak Ibu. Nah, tetapi ini Bapak Ibu banyak tergantung nanti Bapak Ibu. Contoh, ini kita lihat bedanya ya Bapak Ibu ya. Coba perhatikan. Saya ngeran dulu begini Bapak Ibu. Ini direct effect contohnya. Ya, lihat yang signifikan ini cukup sebanyak, bahkan semuanya signifikan. Coba lihat Bapak Ibu kalau saya gabung. Ini berbeda hasilnya Bapak Ibu. Ini, kalau saya gabung, ini saya masukkan lagi X2, X3, X4, saya langsung masukkan interaksi yang kedua, yang ketiga, dan yang keempat. Ini saya run Bapak Ibu, perhatikan berbeda hasilnya. Kalau yang direct effect tanpa moderasi di atas Bapak Ibu, signifikan semua, walaupun ada satu yang negatif. Tapi begitu saya masukkan unsur Bapak Ibu moderatingnya, yang direct effect menjadi tidak signifikan yang pertama dan yang kedua. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Artinya kan gini, secara statistik ternyata dampak moderasi itu membuat data itu berulang-ulang Bapak Ibu. Ketika data berulang-ulang menjadi tidak signifikan. Bayangkan kalau dia tadinya berpengaruh signifikan sendiri. Sekarang karena datanya berulang, dia nggak jadi berpengaruh signifikan. Kenapa? Karena udah banyak datanya, muncul 2 kali. Ya, Z muncul 4 kali, walaupun dalam bentuk hasil perkalian. Nah, tetapi ada yang membuat begini juga Bapak Ibu. Persamaan yang pertama di atas, kemudian di sini dia pisah lagi. Ini regres, kemudian ini dibuat tersendiri. Kemudian Bapak Ibu ini langsung ke ininya. Sorry, saya ulang. Regres, saya masukin Y-nya Bapak Ibu, kemudian dia langsung interaksinya. Jadi dia menggabungkan yang direct effect dulu pertama, baru dipisahkan dengan yang moderating seperti ini. Atau pilihan yang kedua, satu persamaan semuanya. Jadi itu tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memilih memisah, maka bikinlah di bab 3 persamaannya ada 2. Pertama yang direct effect dulu, kemudian yang kedua yang interaksi khusus. Atau kalau Bapak Ibu menggabungkan seperti yang kedua tadi yang di atas itu, ya berarti satu persamaan. Cuman Bapak Ibu, biasanya kalau digabungkan, maka yang signifikan sedikit. Ini tadi yang kita gabung Bapak Ibu, sintaksnya. Kalau kita gabung Bapak Ibu bisa lihat, yang signifikan adalah yang ini, itu pun hasilnya negatif. Kemudian ditambah yang ini, hanya 2 yang signifikan, satu positif, satu negatif. Dibanding Bapak Ibu, kalau dipisah, ini semuanya signifikan, walaupun dari 4 ada satu yang negatif. Kemudian di hasil interaksinya Bapak Ibu juga signifikan. Ya paling nggak ada 2 Bapak Ibu. X3 dan X4 signifikan, X3 dia memperlemah, dia X4 dia memperkuat atau berpengaruh signifikan. Nah, apakah Bapak Ibu memilih yang model pertama memisahkan direct effect dulu, kemudian persamaan kedua moderating effect, silakan. Kalau mau digabung silakan. Semua tergantung pada peneliti Bapak Ibu. Ya, kadang-kadang menjadi pertimbangan kalau hipotesisnya nggak ada diterima, gabungan pisah aja lah. Ya, dibikin di bab 3-nya juga dalam bentuk terpisah. Diceritakan bahwa model pengujiannya juga dilakukan terpisah dalam uji moderating. Seperti itu ya Bapak Ibu. Cuman kalau diujikan secara bersamaan Bapak Ibu, direct effect dengan moderating effect, memang cenderung Bapak Ibu asumsi klasik bisa ditolerir. Ya, memang akan bermasalah, tapi kalau kita kasih argumen Bapak Ibu secara ilmiah itu bisa masuk di akal, artinya tidak menjadi masalah. Tetapi efeknya biasanya Bapak Ibu, hipotesis yang diterima itu sedikit.
Kalau kita pisah, direct effect tersendiri, konsekuensinya kita harus melakukan Bapak Ibu pemilihan model terbaik dulu, kemudian setelah itu Bapak Ibu diikuti dengan uji asumsi klasik. Kecuali kalau model terbaiknya adalah random effect. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Itu poin-poin penting di dalam poin moderating maupun intervening Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya mau lanjut dulu Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bisa fokus. Saya melihat beberapa artikel Bapak Ibu, dia itu kalau menggunakan data panel, dia tidak meminta sama sekali uji normalitas. Tetapi ada juga yang minta Bapak Ibu. Nah, kalau ada yang minta, coba kita buat tersendiri. Ya, Bapak Ibu ya. Perhatikan, saya buka kembali statanya, kemudian datanya saya buka kembali, uji normalitas. Yang uji normalitas. Oke, kita masukkan dulu Bapak Ibu. Sama seperti yang tadi. Ini Bapak Ibu saya copy dulu. Ada 54 data. Bagian yang ketiga uji normalitas. Ini nggak lama ya Bapak Ibu, pendek karena nggak banyak kok ini. Setelah ini nanti yang unbalanced data ada 4 materi pokok. Kemudian ini saya masukkan Bapak Ibu. Ini ada 2 yang terbuka, saya tutup salah satunya. Oke. Kemudian Bapak Ibu Windows data editor. Ini saya variable name saya masukkan Bapak Ibu. Nah, kalau ini nanti Bapak Ibu mungkin PPT-nya nanti saya kirim ke sekretariat nanti biar di-share kepada Bapak Ibu kembali. Kenapa? Karena tadi pagi saya nyampe jam 8 di sini, saya tambahin PPT-nya Bapak Ibu supaya tidak terlalu bingung, supaya bisa mandiri belajar Bapak Ibu. Nah, ini ya. Oke. Secara teori Bapak Ibu ada beberapa cara, coba kita masukkan dulu yang ini tadi ya Bapak Ibu ya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi data dalam kondisi normal atau tidak. Ya, ini ada di sini Bapak Ibu. Oke, nah yang ini misalnya ya, menggunakan yang pertama boleh, menggunakan yang kedua boleh, saya lebih banyak yang menggunakan yang ketiga karena masing-masing punya spesifikasi Bapak Ibu. Ini sampel 30 sampai 50, ini 30 sampai dengan 2000, ini sampel berapa aja boleh. Maka saya cenderung menggunakan ini Bapak Ibu. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu, setelah kita menggunakan, jadi kalau misalnya kita punya 4 data, X1, X2, X3, dan Y, SKTS langsung spasi X1, X2, X3, dan Y. Nah, kita nanti akan bisa melihat nilai probability-nya. Iya, Bapak Ibu ya. Contoh misalnya, data kita ini kan Bapak Ibu terdiri dari 4 variabel di contoh ini. Lihat di kanan atas ya Bapak Ibu ya. Ada X, ada apa namanya, X1, X2, X3, dan Y. Kita buat Bapak Ibu SKTS misalnya. Kasih spasi Bapak Ibu, misalnya saya buat, saya ketik aja Y spasi X1, kemudian X2, kemudian X3 Bapak Ibu, lalu misalnya saya enter. Perhatikan Bapak Ibu. Ini sintaks untuk melihat Bapak Ibu apakah normal atau tidak. Yang dilihat yang paling kanan Bapak Ibu, yang ini. Perhatikan kolom ini. Kalau dia di atas 5% berarti normal. Y-nya itu normal Bapak Ibu karena 39%. Kemudian X1-nya nggak normal karena 0,33%. Yang YX2-nya Bapak Ibu normal karena 26%. Kemudian X3-nya tidak normal karena di bawah 5%. Artinya Bapak Ibu, di dalam model penelitian kita misalnya terdiri dari Y1, X-nya 3, ada 2 yang tidak normal Bapak Ibu. Maka langkah selanjutnya Bapak Ibu, ini ada di dalam PPT, kita buat begini Bapak Ibu, masukkan sintak ladder, misalnya yang bermasalah tadi adalah X1, perhatikan Bapak Ibu. Saya buat ladder X1 Bapak Ibu, perhatikan. Ini yang dia tawarkan Bapak Ibu. Hebatnya Stata itu begitu Bapak Ibu. Pilihlah Bapak Ibu, apakah di pangkat 3K kubik atau di pangkat 2K
identity itu seperti apa adanya sekarang di square root ini ada statistik di logaritmakan atau dibagi dengan satu dibagi dengan square root dan lain sebagainya. Di sini kita punya ada 9 pilihan Bapak Ibu. Yang harus kita pilih adalah angka tertinggi Bapak Ibu. Nah yang ini square berarti Bapak Ibu untuk mengatasi masalah normalitas X1 itu dipangkat 2 kan Bapak Ibu. Nah, di dalam PPT sebenarnya sudah ada di sini Bapak Ibu. Perhatikan ini adalah sintaksnya. Kalau di pangkat 2 kan, inilah yang harus dibuat Bapak Ibu. Nih, gen square X1, nah mengalihkan X1 kali X1. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya tadi pagi saya tambahkan di sini. Nah, yang ini Bapak Ibu. Ini saya tambahkan ini sekitar ada 5 slide. Sambil menunggu kita mulai Bapak Ibu. Saya screenshot, saya masukin. Nanti saya kirim ke Bapak Ibu. Nah ini yang barusan kita lakukan ya. Ladder X1 Bapak Ibu. Bahwa yang terbaik itu adalah square di pangkat 2 kan. Maka masukkanlah sintaks ini. Jadi di PPT yang tadi Bapak Ibu, di sini lengkap semua pilihannya. Nah ini, mulai dari 1 sampai dengan 9. Ya, kalau dia kubik bagaimana, kalau dia di square bagaimana, kalau square root juga bagaimana, ini ada Bapak Ibu. Ya, jadi semuanya ada. Ya, nah kemudian Bapak Ibu, setelah kita melakukan itu, kita sudah dapat tadi harus diapain. Ini saya masukin Bapak Ibu, karena harus dipangkat 2 kan. Nah ini misalnya dipangkat 2 kan Bapak Ibu, ini hasilnya. Ya, perhatikan Bapak Ibu di kanan atas. Di kanan atas sudah muncul variabel baru namanya square X1. Jadi X1 di pangkat 2 kan, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian saya masukkan lagi ladder, tadi yang bermasalah itu adalah X3 Bapak Ibu ya. X3. Nah X3 diapain? Perhatikan ini ada 2 Bapak Ibu. Ini 13,6%, ini 11,5%. Nah yang kita pilih yang tertinggi. Berarti untuk mengatasi normalitas, kita menggunakan 1 per square root. Ya, saya sudah sediakan Bapak Ibu, kalau di dalam PPT ini masuk sintaks yang ke-6 Bapak Ibu, yang ini. Ya, yang ini ya Bapak Ibu ya, 1 per square root di sini ya. Tapi ini kan X1 di contohnya ganti dengan X3. Tapi saya sudah sediakan di sini, nanti saya kirim kepada Bapak Ibu yang ini. Gen ini adalah generate sebenarnya, menciptakan ya Bapak Ibu ya. Nah, ini saya tinggal masukkan saja. Nah, ini Bapak Ibu ya. Lihat di kanan Bapak Ibu, di kanan atas inverse square atau lebih lengkapnya mungkin di sebelah bawah nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ya, kalau saya klik ini, ya, di bawah kelihatan lengkap nih variabelnya inverse square root X3. Nah, Bapak Ibu, kita sudah cari solusi untuk X1. X1 digandakan, dikuadratkan, sedangkan yang X3 itu di istilah statistik lah ini Bapak Ibu ya, di inverse square root namanya. Nah, sekarang kita cek lagi Bapak Ibu. Coba SKTes Bapak Ibu, saya ulangin lagi yang tadi. Saya masukkan mulai dari variabel Y, karena tadi variabel Y nggak ada masalah. X1 digantikan dengan square, kemudian X2 nggak ada masalah, kemudian X3 digantikan dengan inverse square root, Bapak Ibu yang ini. Jadi nama variabelnya jadi panjang untuk X1 dan X3. Ini saya enter Bapak Ibu. Perhatikan ini sekarang semuanya sudah di atas 5%. Jadi masalahnya sudah selesai. Tapi selanjutnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau regresi ya harus menggunakan ini. Misalnya kita mau meregres pengaruh dari misalnya X2, katakanlah X1 dan X3. Jadinya pakai ini Bapak Ibu. Nah, regres variabel Y dulu ya. Nah, square X1 dan inverse X3. Jadinya begini Bapak Ibu. Nah, jadi yang masuk itu adalah data yang sudah dinormalkan. Kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Kalau mau lengkapnya regres, misalnya kita mau masukkan, kita mau masukkan variabel Y-nya, kemudian X1-nya pakai square, X2-nya biasa, X3-nya pakai inverse, misalnya. Ya sama caranya ya. Selanjutnya juga begitu. Ya, ini hasilnya. Itu saja masalah normalitas Bapak Ibu kalau seumpamanya dibutuhkan. Ya, saya masuk bagian yang terakhir mungkin sekitar 10 menit Bapak Ibu. Ini rekaman ada, Bapak Ibu nanti bisa lihat.
sebelum waktu kita habis ya. Ini PPT-nya, saya buka dulu Bapak Ibu. Kemudian datanya, saya buka dulu Bapak Ibu, contoh data. Oke, unbalance ini Bapak Ibu, misalnya kita punya data tidak lengkap. Ya, misalnya gini Bapak Ibu, data ini kan 5 tahun. Perhatikan 16, 17, 18, 19, 20. Yang saya kasih warna kuning Bapak Ibu, perhatikan. 2019 nggak ada. Kemudian yang ini misalnya 2015, 18 nggak ada. Yang ini misalnya 2016 nggak ada. Dan seterusnya. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Ini misalnya saya nggak ada tahun 2019. Yang di bawah ini misalnya nggak ada tahun 2020. Kira-kira gitu Bapak Ibu. Nah, coba kita masukkan Bapak Ibu. Kalau di dalam stata, dia nggak repot Bapak Ibu. Kita masukkan dulu datanya. Saya copy. 54 perusahaan. Ini saya copy Bapak Ibu. Kemudian saya masukkan datanya ke dalam stata kita. Oke, dari Windows Data Editor. Kemudian ini Control V, variable names. Oke. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu masukkan standarnya yang tadi ini Bapak Ibu, XTZ no year, yang ini Bapak Ibu, langsung sama XT describe Bapak Ibu, deskripsi data. Coba perhatikan ya Bapak Ibu ya. Nah ini langsung saya masukkan ke dalam sini. Coba lihat hasilnya Bapak Ibu. Berbeda dengan yang tadi. Kalau yang pertama tadi karena datanya lengkap, strongly balance tulisannya Bapak Ibu. Tapi kalau ini muncul tulisan unbalance. Ya, di sini tertulis 2016 sampai dengan 2020, tetapi ada gapnya, ada yang hilang. Kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu kalau kita masukkan sintaks yang tadi, XTZ no year. Kemudian Bapak Ibu, kita masukkan sintaks yang kedua tadi, XT describe. Ya, jadi ini tanpa nama variabel ya Bapak Ibu, dimasukkan saja. Nah, dia ketahuan Bapak Ibu. Ini distribusinya, perhatikan ini Bapak Ibu ya. Sampel perusahaan ini misalnya ya, ada ini yang angka di sini enggak ada gitu ya Bapak Ibu ya. Ini yang titik ini Bapak Ibu. Di sini angka awalnya yang enggak ada. Ini tahun pertengahan enggak ada. Ini tahun terakhir enggak ada. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ini adalah petunjuk. Nah, bagaimana solusinya kalau datanya nggak balance atau datanya nggak lengkap, Bapak Ibu? Ini ada banyak pendapat sebenarnya, Bapak Ibu, ya. Tapi yang paling banyak menggunakan ini, Bapak Ibu, ya. Misalnya metode SMOT namanya, Bapak Ibu. Jadi data itu bisa diisi. Sebenarnya, Bapak Ibu, kalau stata, data kita unbalance tetap bisa di-run, Bapak Ibu. Ya, ada memang software lain tidak berhasil atau katakanlah menjadi error. Kalau stata tetap bisa Bapak Ibu. Jadi dia sudah membaca langsung ini adalah data unbalance dan dia sudah tahu di mana posisinya. Dan kalau mau kita lanjutkan itu tidak ada masalah, tergantung kita Bapak Ibu. Tapi kalau mau harus diisi Bapak Ibu, misalnya kita mengikuti pendapat ahli yang ada di dalam PPT kita ini. Pilih salah satu, ada banyak yang dia tawarkan Bapak Ibu. Tetapi misalnya ini, mengambil data yang terdekat. Ini biasanya cenderung Bapak Ibu kalau datanya panjang-panjang, walaupun data panel misalnya cross sectionnya misalnya katakanlah perusahaan cross section itu kan banyaknya sampel misalnya ya, katakanlah 5 sampel, tapi tahunnya panjang-panjang, misalnya 50 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini cocok menggunakan data yang terdekat. Ya, misalnya pertumbuhan ekonomi ya misalnya ya kalau nggak dapat 2018 pakailah data 2017 kira-kira begitu Bapak Ibu atau mengambil data modus data yang paling sering keluar. Nah ini sih biasanya kalau menggunakan kuesioner biasanya ya Bapak Ibu ya biasanya yang paling sering itu setuju ya tiba-tiba karena dia menyebar kuesioner itu misalnya Bapak Ibu nggak menggunakan tanda bintang jadi nggak wajib dijawab kelompat di submit udah selesai, rupanya ada jawaban yang kosong misalnya ya, bisa menggunakan data modus atau mengambil rata-rata. Nah, Bapak Ibu, baik menggunakan pertama, kedua dan ketiga,
Bapak Ibu boleh memilih salah satu. Yang penting Bapak Ibu ungkapkan justifikasinya, referensinya menurut siapa. Jadi kembali lagi saya katakan Bapak Ibu mau membiarkan saja silakan. Mau melengkapi Bapak Ibu silakan, ya pilihannya. Nah, kalau di stata Bapak Ibu, yang pernah saya pakai adalah yang pertama, mengambil data yang terdekat. Kalau ketika saya memilih menggunakan modus, saya lebih bagus Excel-nya dilengkapin dulu, baru saya run di stata. Demikian juga rata-rata Bapak Ibu, karena kalau rata-rata ataupun modus saya belum menemukan sintaksnya di dalam stata. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Misalnya gini, contoh untuk yang pertama. Kita tampilkan dulu sintaks yang ini Bapak Ibu. Jadi bedanya tadi Bapak Ibu di sini waktu kita masukkan pertama dia nggak tahu dia nggak menunjukkan Bapak Ibu mana data yang kosong. Dia tetap munculkan saja. Misalnya ini 2016, 17, 18, 19 kosong dia langsung 20. Nah, kita bisa munculin dulu Bapak Ibu kalau mau kita munculin. Ya, caranya masukkan sintaks yang ini Bapak Ibu, sintaks TS fill, full Bapak Ibu. Maksudnya keluarkan datanya semuanya walaupun kosong. Nah, ini kita run Bapak Ibu, masukkan ke sini. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ketika kita masukkan ini, saya buka lagi datanya, yang ini Bapak Ibu. Nah, ini datanya udah muncul Bapak Ibu. 2019 di sini kosong. Kemudian yang ini ada yang 2018 kosong Bapak Ibu. Kemudian misalnya ini 2016 ada yang kosong. Nah, inilah namanya unbalance itu. Nah, kalau kita memilih alternatif-alternatif yang tadi, diantaranya salah satunya adalah alternatif yang ini tadi Bapak Ibu. Misalnya, kita memilih alternatif yang pertama. Gunakan sintaks yang ini Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya kita mengisi data yang ini ya. Jadi ini keempat-tempatnya boleh, tapi kita pilih salah satu dulu Bapak Ibu. Misalnya replace. Ya, misalnya, jadi sintaks ini menyatakan ikuti data sebelumnya, kira-kira gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ini relevan biasanya kalau Bapak Ibu masa penelitian kita itu panjang. Dengan cross sectionnya nggak banyak. Misalnya perusahaannya cuma 5 tapi 20 tahun. Nah, ini relevan yang seperti ini. Masukkan aja sintaksnya Bapak Ibu, perhatikan dampaknya terhadap data kita Bapak Ibu yang unbalanced point pertama tadi yang ini, yang variabel Y-nya. Perhatikan Bapak Ibu, saya masukkan di sini. Di sini ada catatan. Ya, ada 5 kolom yang ditambahkan angkanya. Kita cek datanya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Nah, lihat, rata-rata Bapak Ibu variabel Y sudah terisi. Ya, nah jadi ini adalah pilihan peneliti Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan cara yang kedua Bapak Ibu, menggunakan fasilitas carry forward. Kalau di Stata, Bapak Ibu kalau baru pertama sekali install dulu. Saya nggak install lagi ya Bapak Ibu ya. Ini copy Bapak Ibu, lalu install masukkan ke dalam NVivo-nya Bapak Ibu. Saya nggak install lagi. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal, baru masukkan yang ini Bapak Ibu. Misalnya saya masukkan yang ini Bapak Ibu. Saya masukkan yang ini ya. Saya merefresh. Jadi ini Bapak Ibu, sintaks carry forward ini Bapak Ibu biasanya kita menyerahkan ke Stata mana data yang akan dia masukkan. Biasanya Stata akan membaca datanya Bapak Ibu, mana yang paling membuat model lebih bagus. Itu fasilitas yang ada di Stata Bapak Ibu ya. Saya masukkan misalnya Nah, misalnya ini Bapak Ibu, saya nggak install lagi karena sudah ada Bapak Ibu. Nah, perhatikan ini saya buka kembali datanya. Ini sekarang Bapak Ibu X1-nya sudah dilengkapin. Tadi variabel Y-nya juga sudah dilengkapin. Ya, demikian juga Bapak Ibu, misalnya kalau saya lengkapin dengan X3 dan X4-nya Bapak Ibu. Misalnya saya masukkan dengan sintaks yang ini. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, maka semua datanya sudah terisi Bapak Ibu. Nah, itu adalah pendapat-pendapat para ahli Bapak Ibu yang dinyatakan untuk Stata Bapak Ibu ada fasilitas yang bisa digunakan. Tetapi tidak harus menggunakan itu Bapak Ibu. Kalau misalnya pilihannya adalah metode rata-rata atau metode yang paling sering muncul modus, ya silakan dimasukin juga di Excel juga bisa. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau data sudah lengkap, maka berlakulah yang tadi Bapak Ibu. Kalau kita mau melakukan pemilihan model terbaik, lakukanlah pemilihan model terbaik. Kalau misalnya yang terbaik itu adalah random effect model, itu menggunakan regresi GLS, maka dia membutuhkan asumsi. Tapi kalau misalnya yang terbaik itu adalah fixed effect model sama random effect model Bapak Ibu, minimal kita membutuhkan uji heteroskedastisitas sama multikolineritas.
Kecuali regresi sederhana nggak membutuhkan multi-call, karena multi-call itu mengevaluasi kualitas X1 dan X2 atau kualitas variabel independen. Kalau cuma satu nggak perlu dievaluasi. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, sedangkan Bapak Ibu kalau data cross-seksional aja, misalnya 1 tahun banyak perusahaan, itu nggak membutuhkan uji autokorelasi dan lain sebagainya. Yang penting ada justifikasinya. Kemudian kalau normalitas pakai fasilitas yang tadi Bapak Ibu ya. Nah, dengan demikian Bapak Ibu itu sangat mempermudah proses pengolahan data penelitian kita. Sekali lagi Bapak Ibu, saya sampaikan karena waktu kita sudah mau habis, kita mereview 4 poin utama Bapak Ibu. Bagaimana mengolah data model intervening, bagaimana mengolah data model moderatif, bagaimana mengolah termasuk Bapak Ibu melakukan pemilihan model terbaik, bagaimana mengatasi masalah asumsi klasik, bagaimana mengatasi masalah normalitas data, dan bagaimana mengatasi unbalanced data. Bapak Ibu, mungkin karena waktu kita terbatas, dan saya juga di 1 jam terakhir lumayan cepat Bapak Ibu, tapi kita punya rekaman, bersyukurlah kita punya teknologi, Bapak Ibu nanti bisa dilatih. Nah, satu pesan saya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau menguasai softwarenya dan bisa mandiri mengolah data, Bapak Ibu harus rajin latihan. Ya, jangan ini Bapak Ibu, jangan gampang menyerah, harus bisa Bapak Ibu. Apalagi kan kalau Bapak Ibu memang nanti berprofesi sembari sebagai dosen, ya Bapak Ibu penelitian harus bagus, harus menguasai software. Ya Bapak Ibu, kalau mau dapat JJA paling tinggi, profesor ya penelitian yang bisa mengantar kita, bukan mengajar ya Bapak Ibu ya, tapi meneliti. Baik, Bapak Ibu, saya kira banyak kekurangan yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya pun proses belajar terus. Mungkin ada kekurangan, saya mohon maaf, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mbak Dini atau Prof Eti. Prof. Ya, terima kasih Pak Dr. Sihar ya. Oke, betul sekali ya tadi yang disampaikan itu bahwa software ini sangat mendukung untuk penelitian Bapak Ibu. Jadi ini sangat penting, sangat penting. Makanya kenapa di sini saya ulang-ulang terus ya software itu. Berputar terus ya Pak Dr. Sihar ya. Karena ini sangat dibutuhkan untuk adik-adik. Dan Stata ya Bapak Ibu, Stata ini betul. Dr. Sihar dengan Bu istri tercintanya, Bu Dr. Riris ya, itu dulu saya promotornya, itu menggunakan Stata ya. Karena saya pun waktu disertasi di UI itu juga menggunakan Stata. Ya saya paling senang ya menggunakan Stata itu ya. Nah, jadi untuk itu marilah Bapak Ibu kita mulai masuk untuk disertasi yang ini ke Stata ya. Jadi udah selama ini yang lain-lain sudah dicoba dengan menggunakan ini Stata ya. Terima kasih banyak Dr. Sihar Tambun, luar biasa ya. Ini alumni kita, Bapak Ibu, Mas-mas Mbak ya, alumni kita kan 3 kalau nggak salah ya. Katan 3 Prof. 3 Prof. 3. Istri saya yang 4. Iya ya. Jadi ini suami istri yang luar biasa ya. Patut kita contoh jejak rekamnya. Kemudian juga ini sebentar lagi mau guru besar ya. Ya, ya. Dan kita semua akan menuju ke sana ya. Kiranya itu saja. Mudah-mudahan workshop ini bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Dr. Sihar. Semoga apa ilmu yang berikan ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang ya. Terima kasih. Sekian untuk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ya, selalu Tati, Dokter